Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mbak Jovina yang menceritakan tentang sebuah pelet yang cukup menakutkan ya. Nama peletnya adalah pelet getih reget. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2007. Panggil saja Dira. Dia adalah sahabatku di bangku SMK. Kami sangat akrab hingga tak ada sedikit pun rahasia di antara kami, apalagi soal pacar. Dira adalah seorang primadona di sekolahku. Banyak disukai karena anaknya supel, periang, dan tidak pilih-pilih teman. Meski begitu, Dira tidak pernah memanfaatkan itu semua untuk menjadi seorang playgirl. Hanya saja, kalau hari ini putus, besoknya dia udah dapat pacar lagi. Yah, emang nasib orang cantik itu ya kayak gitu. Setiap ganti pacar, aku adalah orang pertama yang ia beritahu. Dira bukanlah gadis yang matre atau pilih-pilih pacar secara fisik. Setauku, dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu. Urusan duit sama muka itu belakangan. Hingga suatu hari, kulihat Dira menangis di kelas saat pulang sekolah. Di sana, aku lihat dia tidak sendirian. Ternyata dia sedang bersama pacarnya. Panggil saja namanya Cahyo. Ya, karena nggak mau ikut campur, aku putuskan untuk menunggunya di luar kelas saja. Setelah kulihat Cahyo keluar, aku bergegas memasuki dan menghampiri Dira. Kulihat air matanya membasahi pipi. Kamu kenapa sih? Sini aku peluk." "Aku putus," jawab Dira sambil menyeka air matanya. "Aduh Dira, jangan sedih gini dong. Seperti biasanya aja lah. Besok-besok juga dapat lagi kok," jawabku memberi semangat. "Yang ini beda. Aku tuh sayang sama dia karena dia benar-benar baik buat aku. Rumahnya yang jauh di seberang timur rela ke barat 30 kilometer demi antar jemput aku. Dan dia juga gak suka lihat aku kurus. Tiap antar jemput selalu diajakin makan. Dia dewasa gak pernah marahin aku." "Shh, udah. Kamu ini cantik loh. Aku temenin kamu buat move on ya. Jangan lagi berharap dia kembali, karena aku tahu pasti dia yang pergi, bukan kamu yang ninggalin dia." Rayuku pada Dira mencoba menghibur. Dira pun hanya mengangguk tanda setuju dengan pernyataanku barusan. Setelah hari itu, kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Sudah berbulan-bulan kami banyak menghabiskan waktu bersama. Aku sempat heran, tumben si Dira ini belum move on juga. Hingga suatu hari di tengah malam tiba-tiba teleponku berdering. Kulihat si Dira yang nelpon. Dalam keadaan mengantuk, ku angkat telepon. "Halo Dir, ada apa? Setuju nggak sih kalau aku terima dia jadi cowokku?" "Ah, siapa emang?" jawabku makin penasaran. "Besok ya, aku kasih lihat. Yang penting sekarang kamu udah aku kasih tahu kalau aku udah move on." "Iya. Oke, besok ketemu di sekolah ya."
jawabku sambil menutup telepon. Keesokan harinya saat jam istirahat sekolah, ketika yang lain keluar ke kantin, kami tetap di kelas. Dira dengan senyum sumringahnya menghampiriku. "Weh, seneng banget nih." "Iyalah, dapat pacar baru." "Masih calon sih. Nih fotonya," katanya sambil nyodorin HP-nya. "Gimana, cocok gak?" tanya Dira meminta pendapatku. Sepertinya biasanya ya. Biasa-biasa aja sih menurutku. Kalau menurutku nggak cocok. Hmm, Tapi mau gimana lagi, seleramu kan yang romantis dan lucu, jawabku. "Ah, yang ini lain. Wajahnya oriental," jawab Dira mencoba membela. "What? Sejak kapan kamu mentingin wajah?" Jawabku makin kaget. "Ya, sejak kemarin kenal dia." Obrolan itu berlanjut sampai jam pelajaran kembali. Aku sungguh heran. Tidak biasanya Dira mengutamakan fisik daripada perasaan. Sampai aku berpikir jangan-jangan Dira ini nggak sungguh-sungguh suka sama lelaki ini. Tapi ya sudahlah, itu keputusannya. Di bulan pertama mereka jadian, Dira intens curhat padaku soal bagaimana mereka pacaran. Sepertinya semua baik-baik saja selayaknya anak tahun 2007-an pacaran. Namun beberapa bulan kemudian Dira tiba-tiba menjadi seorang yang pendiam, pemurung. Dan aku merasa dia itu kayak orang lain. Karena merasa ada yang gak beres, akhirnya aku beranikan diri lancang bertanya, kamu kok jadi pendiam? Kenapa sih?" Dira hanya melirik sambil tetap diam. Aku pun kembali bertanya, "Apa aku ada salah? Kok kayaknya kamu jauhin aku, gak mau cerita kayak biasanya?" "Bukan gak mau, tapi..." Dira mikir lama. Ya udah deh, kalau nggak mau cerita sekarang, nanti telepon ya. Aku tunggu." Aku pun pergi meninggalkan dia tetap dalam diamnya. Setelah itu malam harinya saat aku belajar, tiba-tiba Dira menelpon. "Iya Dira, udah siap cerita?" "Kalau aku udah siap kok jadi pendengar yang baik," jawabku. "Iya nih, makasih ya. Aku mau cerita, tapi kamu diem dulu. Nyimak dulu aja. Ntar kalau aku udah kelar, kamu boleh nanya aku." "Oke," lanjutku. "Skip bulan pertama karena kamu udah ngerti semuanya ya. Kita lanjut ke bulan kedua, ketiga. Aku merasa kok jadi cinta banget sama Putra." Putra itu nama cowoknya. "Dan aku gak pingin ketinggalan kabar. Setiap detik dan waktu pengen dia kabarin terus aku. Pokoknya takut banget kehilangan dia aku." Gila. Apa mungkin kamu udah diapa-apain dir sama dia?" Sorry nyerobot." Tiba-tiba saja aku menyelanya. Belum gila. Cuma entah kenapa jatuh cinta kali ini tuh beda. Bawaannya nggak bisa jauh-jauh gitu. Dia nggak ngabarin semenit aja aku udah bingung. Bahkan aku sering ke rumahnya karena tiba-tiba dia ngilang nggak bisa dihubungin. Setiap pulang sekolah juga wajib antar jemput aku. Kalau dia alasan nggak bisa karena nggak ada bensin, ya aku beliin. Kalau di jalan lapar ya aku ajakin makan. Kenapa sih ya kok rasanya cinta banget sama putra aku tuh? Aneh loh Dir. Tumben ya kamu, padahal biasanya cowok yang gitu sama kamu. Kok ini malah kebalik ya? Entahlah, aku jalanin dulu aja ya. Nanti kalau ada apa-apa aku pasti cerita kok. Oke deh, kamu hati-hati, jaga diri. Singkat cerita, aku yang jadi galau karena tiba-tiba Dira berubah menjadi sosok yang tidak aku kenal. Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya itu.
Hingga suatu hari tingkah Dira semakin aneh. Dira itu sering bolos sekolah, bahkan sering keluar rumah tiba-tiba tanpa pamit. Rasanya ya pokoknya jauh dari Dira yang aku kenal dulu. Karena ngerasa ini sudah keterlaluan, akhirnya aku coba tanya langsung ke dia. Kalau nggak salah itu tahun ke-1 mereka pacaran. Kami janjian ketemu di perpustakaan. Karena ngerasa di sana cukup aman ya buat curhat, aku pun langsung tanya ke Dira. Dir, kok makin hari kamu makin gini sih? Ya cinta boleh, tapi logika dipakai dong. Kamu udah jauh dari yang aku kenal tahu. Yang pacaran aku. Kenapa kamu yang repot? Jawab Dira ketus. Dek. Hatiku merasa ini ada yang aneh. Dira, ingat kita itu siapa? Baru kali ini kamu kayak gini, Dir. Kesambut apa sih kamu? Lanjutku. Udah ya, cukup. Aku ngerasa bosen pacaran main-main mulu. Aku pingin kali ini serius, gak pingin ganti-ganti lagi. Jadi aku bakal ngelakuin apa aja untuk bertahan. Jawab Dira. Saat itu juga rasanya aku kayak disambar petir. Gak nyangka kok bisa seorang primadona tiba-tiba jadi bucin kayak gitu. Karena rasa kasihanku ke Dira, akhirnya aku putusin buat ngasih tahu kakaknya tentang permasalahan perubahan sikap Dira ini. Tanpa Dira ketahui, aku ketemu dengan kakaknya. Panggil saja namanya Mbak Dia. Ketika Dira tidak di rumah, aku segera bertamu untuk bertemu dengan Mbak Dia. Waktu itu hari sudah sore dan hujan rintik-rintik. Kamu nyari Dira? Waduh, Diranya nggak ada tuh, lagi keluar. Nggak pamit lagi. Enggak kok mbak. Justru kesini aku mau nyari mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarain sama mbak. Emang penting banget toh? Soal apa? Tanya Mbak Dia. Sambil mengangguk, aku pun menjawabnya. Soal Dira mbak. Mbak Dia nampak terkejut. Seakan sudah tahu isi pikiranku, Mbak Dia melanjutkan. Kenapa Dira? Banyak yang berubah ya? Aku mengangguk. Ya sudah kuduga. Tapi aku bingung mau nanya ke siapa? Mau nanya ke Dira langsung gak mungkin. Sekarang itu dia pemarah banget dan tertutup. Lanjut Mbak Dira. Nah, itu mbak yang kudu kita cari tahu. Aku ada sedikit info. Tapi mbak janji jangan bilang ke Dira ya. Nanti Dira marah sama aku dan malah mogok gak mau cerita-cerita lagi. Aku kasihan mbak sama Dira. Iya mbak janji. Ayo cepet cerita. Tak dengerin. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Aku mulai bercerita. Mbak tahu nggak soal Putra? Ini dia pusat masalahnya. Semenjak kenal Putra, Dira berubah drastis. Bahkan dari curhatannya Dira sering cerita, intinya itu Putra sering minta dibayarin. Entah bensin, makan di warung, entah apalah. Bahkan dia berani loh mbak minta dibeliin baju atau apapun yang ia mau. Dan yang habis pikir, Dira itu bilang bakal ngelakuin apapun untuk bertahan sama dia. Aduh mbak, kalau aku jadi Dira, wis gak kuat aku mbak, kabur. Astaga, adekku sampai kayak gitu. Padahal dulu gak gitu loh kalau pacaran. Oke, besok mbak akan cari tahu soal Putra, asal-usul keluarganya. Tugas kamu nyari tahu di mana sekolahnya Putra ya.
pinta Mbak Dia. "Siap Mbak, demi keselamatan Dira aku siap melakukan apapun." Aku pun pamit pulang. Lalu keesokan harinya aku melakukan tugas dari Mbak Dia dengan sempurna. Dan sampai kami akan bertemu lagi 3 hari kemudian. Sore itu, "En, sejauh apa Dira curhat sama kamu?" tanya Mbak Dia. Kata Dira sih, dia sering main ke rumahnya Putra. Di sana, Dira sering disuruh makan sama minum. Bahkan kalau pulang suka bawain makanan atau minuman, jawabku. Makanya dia sering banget bawa pulang lauk. Ternyata itu dari rumahnya si Putra ya? Aku hanya mengangguk, mengiyakan. Tiba-tiba Mbak Dia tercekat. "Waduh, gawat Igi." "Gawat gimana Mbak? Emang kenapa?" tanyaku penasaran. "Bisa jadi lauk itu yang bikin Dira berubah," ucap Mbak Dia. Loh, kok bisa?" tanyaku makin penasaran. "Aduh, kamu ini besok wes tak jelaskan. Mbak mau ke rumah orang pintar dulu, nanyain kenapa adik Mbak ini bisa seerror ini." Aku hanya bengong dan semakin bingung melihat Mbak Dia kalang kabut sendirian. Merasa khawatir dan penasaran, aku memilih menunggu informasi dari Mbak Dia saja. Beberapa hari lamanya Mbak Dia tidak ada kabar. Sambil menunggu, aku mendekati Dira lagi supaya Dira mau terbuka lagi padaku. Namun sia-sia. Sekarang Dira benar-benar tertutup. Sepertinya dia menaruh curiga padaku karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan Putra. Aku merasa di-unfriend oleh dia. Di tengah kegalauan, tiba-tiba Mbak Dia menghubungiku dan memintaku datang ke rumah. Aku pun bergegas pergi. Sesampainya di sana, Mbak Dia langsung menyuruhku masuk ke rumah. "Sini, masuk, duduk." "Iya Mbak, gimana Mbak?" tanyaku. Sebelumnya sorry ya En." Dengan terang-terangan, habis kita ngobrol dulu itu, Dira itu langsung tak bawa ke orang pinter. Ih, merinding aku pokoknya, cerita Mbak Dia. "Tuh kan, makanya Dira sekarang kok tertutup sama aku Mbak. Mbak bilang ya." Wis, itu nggak penting, nggak apa-apa. Yang penting sekarang faktanya sudah ketahuan kalau Putra itu main nakal. Main nakal gimana Mbak? Dira itu sudah kena guna-guna lewat makanan sama minuman yang Dira makan dan bawa pulang dari sana. Setelah Mbak selidiki, ternyata Putra ini kakeknya seorang dukun. Ya, bukan suudon ya dek, tapi perubahan Dira itu nggak lazim loh. Mbak, kok serem gitu?" balasku. "Iya benar. Orang pinternya bilang Dira itu udah kemenyan sama kembang. Sekarang gini deh, kalau Dira bisa dicegah untuk kesana lagi, mungkin bisa berkurang pengaruh guna-guna itu," pinta Mbak Dia. Aku usahain bakalan bantu Dira Mbak buat stay di rumah aja," jawabku. "Makasih ya dek. Beneran aku ngerasa banyak terbantu sama kamu. Mbak khawatir sama adek." "Iya Mbak." Sejak saat itu aku mulai mengatur strategi untuk menjaga Dira supaya nggak lagi ketemu sama Putra. Karena Putra tidak pernah mau datang ke rumah Dira. Namun Dira yang dipaksa keluar dari rumah untuk bertemu Putra. Aku pun lebih sering main ke rumah Dira dan pulang pergi bersama. Hingga suatu hari, Dira tiba-tiba menolakku untuk ditemani berangkat sekolah. Saat ku telepon Dira buat janjian berangkat bareng ke sekolah. "Hei Dira, nanti kita masuk siang barengan lagi ya," ajakku. "Sorry En, aku nggak bisa, di rumah lagi repot," jawab Dira. "Oh gitu? Iya, motornya mau dipakai belanja ke pasar. Jadi nanti aku berangkat awal naik angkot."
"Ya udah deh, kalau gitu nanti ketemu di sekolah aja." Percakapan lewat telepon pun kami sudahi. Siang hari saat aku sampai di sekolah ternyata Dira belum sampai. Aku pun menantinya di gerbang sekolah. Bel sudah masuk berbunyi sekitar 15 menit yang lalu. Namun Dira belum juga sampai. Hingga pada akhirnya kulihat dia tergopoh-gopoh lari ke dalam sekolah. Dan di luar kulihat ada Putra di atas motornya. Ternyata Dira janjian sama Putra berangkatnya. Sampai di kelas, Dira lebih banyak diam sampai jam sekolah selesai. Begitu terus sampai berhari-hari. Bulan berganti, Dira jadi sering sedih dan menangis. Setiap sampai di sekolah matanya selalu sembab. Aku makin kasihan karena sudah tak tahan lagi. Akhirnya aku bujuk Dira untuk bercerita. "Dir, kalau kamu pengen ngomong, ngomong aja. Atau mungkin ada yang ingin kamu bicarain. Kalau kamu gak siap bicara ya telepon lah. Kapanpun aku siap kok." Dira mengangguk. Berhari-hari kutunggu Dira tak kunjung menghubungiku. Tepat 2 tahun usia pacaran mereka, Dira menelpon. Di seberang sana, aku mendengar suaranya menangis. Sampai-sampai sapaanku tak dijawab. "En, please, jangan pergi meskipun aku nyebelin." "Eh, kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu?" "Udah diem, gak apa-apa. Aku siap kok jadi pendengarmu." Tiba-tiba Dira bicara. "Jangan jijik ya sama aku." Dek, aku kaget. "Kenapa kamu, Dir?" Aku kotor, En." Setelah ngomong gitu, Dira kembali menangis sejadinya. Aku pun ikut nangis karena tahu apa yang Dira maksud. "Dira, kamu di mana? Ayo aku temenin." "Aku di rumah," jawab Dira masih menangis. "Oke, aku ke sana ya." Lalu aku bergegas ke rumah Dira. Sesamanya di sana, kutemui Dira. Dia meringkuk di atas kasur. Ku dekati dia. Kemudian dia bangun dan memelukku erat. "Bener katamu dan Mbak Dia, Putra itu mendapatkanku dengan cara yang licik. Dia gunain magic, En. Dia udah ngambil semua milikku, uangku, pikiranku, tenagaku, dan kesucianku." Cerita Dira sambil masih terus menangis di pelukanku. "Please, En, aku udah gak tahan. Akhir-akhir ini dia sering mukulin aku, nampar, ngancem mau ninggalin aku. Aku takut. Aku bertahan karena aku merasa sudah gak layak buat siapapun." Lanjut Dira. "Dir, cepat minta maaf sama Tuhan. Bertobat, segera diperbaiki semuanya. Tinggalin dia. Percaya sama aku. Kamu pasti akan dapetin yang lebih baik. Kalau kamu bertahan selamanya, kamu akan mengalami seperti ini, Dir." Dira menggelengkan kepala sejenak, lalu berkata, "Gimana aku bisa? Aku udah gak layak buat yang lain, Aku kotor. Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu ini." Aku pun mencoba menghibur dan menguatkan hati Dira. "Gak semua laki-laki bajingan kayak Putra. Masih banyak kok lelaki baik dan terhormat yang bisa menghargai dan tidak melukai wanitanya. Asal wanitanya benar-benar mau bertobat dan kembali ke jalan yang baik. Please percaya sama aku, Dira. Atau aku akan membiarkanmu sendirian. Kali ini udah cukup keterlaluan," tegasku. "En, sekarang keluar dari kamarku. Tinggalin aku." Sejak saat itu, kami tidak lagi menjadi sahabat.
Aku hanya kasihan dan tak ingin Dira terus jatuh dalam lubang gelap. Namun Dira masih berat untuk bangkit. Karena memang menurutku bukan suatu yang mudah. Meski demikian, aku tak bisa benar-benar meninggalkan dia. Beberapa bulan aku masih mengawasinya lewat Mbak Dia. Kami intens berhubungan lewat telepon. Dan yang membuatku gembira meski Dira masih pacaran dengan Putra, tapi sekarang Dira rajin ibadah dan jarang keluar rumah. Hingga Putra sampai mau datang ke rumahnya. Ya meskipun mereka terdengar sering cekcok. Kata Mbak Dia, Dira sekarang jadi lebih sabar dan gak gampang marah. Hingga aku pun nyeletuk, "Apa mungkin peletnya udah gak mempan ya Mbak?" Tapi aku heran, pelet apa ya yang bikin Dira sampai rela banyak berkorban bahkan untuk kesuciannya sendiri? Bukan, bukan cuma pelet tapi ternyata si Putra itu punya ajian pengasihan. Siapapun akan tunduk sama dia. Apalagi orang-orang yang udah jauh dari agama. Aku pun terkejut. "Astaga Mbak, sampai segitunya?" tanyaku. "Iya, tapi alhamdulillah sekarang Dira sudah sadar dan lebih tegar. Sekarang tugas kita buat nguatin dia." "Oke Mbak, lain kali aku bakal main ke rumah mau ngobrol sama Dira." Sejak saat itu, aku kembali menghubungi Dira, menjalin kembali hubungan yang sebelumnya terputus. Genap 6 bulan sudah, atau 2,5 tahun usia hubungan Dira dan Putra. Ada hal mencolok yang membuatku heran. Putra yang selama ini mampu membuat Dira takluk tiba-tiba berubah. Semakin takut kehilangan Dira. Itu dibuktikan dari keberaniannya sekarang untuk selalu mengunjungi rumah Dira. Bahkan dia terlihat sering menangis saat cekcok dan menuruti semua kemauan Dira. Aku merasa itu aneh karena dengan tiba-tiba keadaan bisa berubah. Karena penasaran akhirnya aku mencoba mengorek informasi langsung dari Dira. Dir, wah seneng deh lihat kamu kembali ceria dan bisa bangkit secepat ini." "Iya aku masih waras kok. Semoga ini seterusnya ya." "Amin deh. Tapi jangan bangga dulu sama aku. Ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk Putra." "Hah? Maksudmu?" "Lihat aja nanti." "Maksudmu kamu ini gak benar-benar murni berubah? Apa kamu hanya mau balas dendam kayak gitu?" tanyaku. Tunggu aja." Dira pun berlalu, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan. Dira yang sekarang kulihat sangat alim dan rajin beribadah, bahkan rela untuk tak tidur hanya untuk menyambung sholat tahajud ke sholat subuh. Tapi kenapa Dira memiliki dendam yang sangat dalam di hatinya yang begitu membara? Apakah memang guna-guna Putra sudah benar-benar hilang dan menyadarkan Dira? Oke, mungkin itu dulu untuk cerita hari ini. Jadi ini karena panjang, mungkin bagian keduanya besok ya. Dan pesan saya untuk para wanita khususnya dalam cerita ini, hati-hatilah sama laki-laki ya. Apalagi laki-laki yang gak bertanggung jawab gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu menghalalkan segala cara untuk ngedapetin kita. Kok kita? Saya kan laki-laki ya. Maksudnya mendapatkan perempuan yang dia pengen gitu ya. Entah itu dengan cara magic atau apalah guna-guna gitu ya. Sampai-sampai kan ya gimana ya, sampai si Dira ini saya miris ya, sampai mengorbankan kesuciannya demi dia gitu. Ya saya tahulah perasaan, meskipun saya laki-laki, saya tahulah perasaan yang dialami oleh si Dira ini ketika dia secara apa ya, mungkin saya nggak tahu
Kalau dalam pengaruh guna-guna ya, dia ya rela melakukan apa aja demi demi si putra ini ya. Tapi setelah itu kan dia kayak ngerasa bersalah ya, memberikan kesuciannya pada laki-laki yang belum sah untuknya gitu. Dan dia merasa jijik ya, wajar aja. Cuman ya memang gimana ya saya ngomongnya ya. Pokoknya intinya saya tahu apa yang dirasakan sama Dira. Sakit sekali lah rasanya sama laki-laki brengsek seperti itu. Tapi ya jangan disamaratakan semua laki-laki seperti itu. Gak semuanya kayak gitu gitu ya. Terus bagi kalian perempuan yang belum nikah itu ya selektif lah untuk memilih laki-laki. Apakah dia benar-benar baik atau ada maunya gitu ya. Jadi selektif untuk memilih pasangan gitu. Jangan berikan mahkota kalian untuk laki-laki yang belum tentu jadi suami kalian. Itu pesan saya. Ya kalau bisa sih nggak usah pacaran ya, mendingan ya. Nanti aja lah, nanti kan pasti jodoh itu ada gitu. Orang yang serius itu pasti beneran ada. Oke, mungkin itu dulu untuk bagian pertama. Untuk bagian keduanya besok akan saya bawakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.